Saya lanjutkan sedikit tentang material sintesis tadi. Materialnya harus ganti dengan material yang ramah lingkungan. Nah, yang ramah lingkungan itu adalah material terbarukan. Contohnya adalah bisa menggunakan kapas, bisa menggunakan rami, atau juga bisa menggunakan surat non-nas dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu dari segi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan adalah air, kualitas air dicemari, kemudian kualitas tanah itu karena plastik tadi menutupi tanah, sehingga kehidupan biota di dalam tanah juga terpengaruhi kualitasnya. Sirkulasi oksigen, nitrogen di dalam tanah juga akan terhambat. Kualitas udara adalah hasil reaksi dari proses penguraian atau proses pembusukan dari material yang menempel pada pada sampah tadi, menguap sehingga menimbulkan bau atau barangkali menyebarkan virus yang terdapat pada. Nah, itu adalah kesehatan lingkungan. Jadi kalau kesehatan lingkungan dilihat dari air, tanah, udara, 3 itu. Nah, lalu Anda terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat. Ya. Nah, kalau kesehatan masyarakat dari aspek apa yang bisa dibahas? Sampah tadi, sampah sampah masker. Siapa yang bisa menanggapi? Kesehatan masyarakat apa dampaknya, dampak sekunder. Jadi kalau kita buang sampah masker di tanah, berarti itu dampak primernya adalah kehidupan biota di tanah. Nah, setelah terdampak biota di tanah, kemudian memberikan dampak pada manusia. Nah, itu adalah dampak sekunder. Jadi bukan dampak primer. Dampak primer itu contohnya adalah asap knalpot yang langsung menerpa sistem pernapasan kita. Itu adalah dampak kesehatan masyarakat, berupa dampak primer. Jadi langsung. Ada yang bisa menjelaskan dampak primer pada kesehatan masyarakat dari sampah masker yang tidak terkelola secara baik? Maaf, saya boleh mencoba untuk menjawab nggak ya, Pak? Silakan, Rizkia. Dampak primer dari saya membuang sampah masker di sembarang tempat. Saya siapa izin menjawab. Kalau misalnya sampah medis seperti itu kan pasti pengelolaan atau tata cara pembuangannya juga punya cara-cara tertentu ya Pak, supaya mencegah agen-agen yang ada di masker ini kan menyebar ke orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat tadi di video yang Bapak kirimkan tempo hari itu, kayaknya maskernya juga habis dipakai langsung dibuang aja gitu Pak, dan dibuangnya juga di sembarang tempat, nggak seharusnya nggak tempat di mana seharusnya dia dibuang kan. Seharusnya kalau masker kan dibuang itu ya kalau nggak didisinfeksi ya minimal dirubah bentuk gitu pakai misalnya disobek atau misalnya talinya dipotongin dan lain-lain, soalnya
biar mencegah masker itu tuh dibuat lagi atau didaur ulang kayak gitu. Nah, menurut saya kalau misalnya masker yang nggak dikelola dengan baik, dalam artian dibuang gitu aja dan dibuang di sembarang tempat, itu mungkin bisa jadi itu didaur ulang yang pertama dan bisa menyebarkan virusnya. Terus yang kedua juga, kalau nggak sesuai tata cara pembuangan limbah kayak gitu, itu juga bisa ini Pak, menyebarkan virusnya gitu dari si maskernya itu tadi ke masyarakat. Makasih Pak. Kalau pertanyaannya dampak primer apa? Dampak primer Dampak berarti primer kesehatan masyarakat. itu Pak bisa menyebarkan penyakitnya secara tidak langsung. Ya, ya. Jadi penyakit atau virus yang ada pada masker, ya, itu bisa memberikan dampak langsung, ya, pada kesehatan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu dari aspek lingkungan itu ada dampak primer, ada dampak sekunder. Nah, kalau dampak primer itu tadi langsung asap knalpot langsung mempengaruhi kesehatan. Nah, dampak primer dari sampah masker atau sampah medis, ya, penyebaran penyakit ataupun yang bisa sifatnya infeksius. Infeksius itu misalnya kalau masker itu bisa infeksius kan? Bisa nggak sifatnya infeksius? Safira bisa menjelaskan. Safira. Iya Pak, mohon maaf tadi pertanyaannya apa ya Pak? Masker, saya punya masker ya, masker di masa pandemi ini. Kemudian saya buang maskernya di tanah. Kemudian menimbulkan dampak, misalnya ada orang mengambil, ya terkena dampak primernya dari pembuangan sampah tadi. Nah, pertanyaannya, sebetulnya kan ada virus yang berasal dari orang yang make, ya, katakanlah saya yang make. Nah, virus yang ada dari sistem pernapasan yang saya tadi nempel di masker. Nah, pertanyaannya, ada penyakit yang sifatnya sumber penyakit itu yang sifatnya infeksius dan ada yang sifatnya non infeksius. Nah, pertanyaannya, yang infeksius itu seperti apa? Bisa? Mungkin kalau misalkan membuang masker gitu ya Pak, si maskernya itu bisa menyebabkan infeksius, misalkan kayak dia terkena flu gitu, karena kan flu itu menyebar ya Pak dari misalkan dia yang orang yang pakai masker itu kena flu, terus maskernya dibuang sembarangan, terus akhirnya mungkin ada orang yang kayak dia ngambil masker itu nggak pakai misalnya dia ngambil masker, abis itu dia nggak cuci tangan gitu kan, dia nggak tahu si orang yang sebelumnya pakai itu pakai bekas terkena penyakit apa gitu. Nah, bisa aja misalkan si orang itu kena flu, terus akhirnya yang megang itu juga terikut kena flu gitu Pak. Kayak penyakit-penyakit yang menyebar melalui virus. Oke, virus. Kalau yang non infeksius, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan yang sifatnya non infeksius? Contohnya yang infeksius, non infeksius apa? Prasetyo atau Diva yang non
non-infectious. Oke, izin masuk ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipa Putra Surya. Ya Pak, tadi penyakit non-infectious ya Pak. Ya misalnya dari benda-benda yang dibuang itu mengandung racun Pak. Jadi setelah ada orang yang nggak sengaja menyentuh atau apa, dan mungkin tangannya terkontaminasi, jadi itu Pak, jadi menularkan racun gitu Pak. Misal limbah rumah tangga gitu-gitu Pak. Beda racun dengan infeksius apa? Kalau infeksius sifatnya apa? Pembusukan ya. Pak, mohon maaf putus. Pertanyaannya tadi kan yang non-infeksius. Jadi dampak kalau kita buang sampah, dampak pada kesehatan masyarakat adalah bahwa menimbulkan penyakit yang non-infeksius. Kalau infeksius itu misalnya lukanya kena kena benda karat gitu ya, bisa menjadi infeksius. Atau terkena terkena sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya peradangan, itu adalah infeksius. Jadi proses pemburukan kualitas sakitnya itu. Nah, kalau non infeksius adalah misalnya sampah non infeksius ya. Sampah misalnya kaca. Terlepas kacanya dianggap kacanya tidak mengandung yang infeksius. Jadi luka tapi tidak infeksius. Tapi kalau luka yang mengandung infeksius adalah apabila lukanya menggunakan disebabkan oleh karena besi yang sudah karatan, atau terkena bekas perban luka orang, atau bekas pembalut bekas, atau temper bekas. Nah, itu sifatnya infeksius. Ya. Jadi saya menyarankan mahasiswa kesehatan masyarakat harus memahami itu dari aspek lingkungan tadi, faktor lingkungan atau faktor kualitas lingkungan yang memberikan akibat buruk atau dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Oke, selanjutnya kita bahas pelajaran yang harus saya sampaikan hari ini. Yaitu topiknya ya kualitas lingkungan hidup. Ya, topiknya adalah kualitas. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi, ya, keadaan, unsur-unsur komponen lingkungan hidup, baik komponen biota, makhluk hidup, maupun yang tidak hidup atau abiotik, yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standar mutu lingkungan. Jadi lingkungan yang berkualitas itu sangat tergantung pada keinginan atau kehendak atau harapan dari seseorang yang berada di lingkungan itu. Nah, sebagai contoh adalah kalau kita pergi ke Bantar Gebang, ya, Bantar Gebang. Karena kita tahu Bantar Gebang itu adalah tempat pembuangan sampah, ya, lokasi pembuangan sampah. Kalau kita pergi ke situ, maka kita langsung menyatakan bahwa kualitas lingkungan di sana adalah tidak baik. Ya.
Akan tetapi kalau penduduk yang kebetulan tinggal di sana, maka kualitas tadi yang dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di Bantar Gebang dengan kita yang belum pernah ke Bantar Gebang, itu kira-kira kualitasnya sama nggak? Jadi kualitas menurut saya dengan kualitas lingkungan menurut Anda sama nggak? Izin menjawab Pak, beda Pak. Tidak ya. Jadi Mika menginginkan kualitas lingkungan hidup di rumah itu adalah yang paling nyaman itu rumah kita, katakanlah Mika kuliah sekarang berada di ruangan yang tertutup tapi ada sirkulasi udara dengan tingkat penerangan yang sangat baik dan tidak ada suara dari luar masuk ke dalam percakapan atau sistem pembelajaran kita. Nah, seperti sekarang ini di lingkungan saya kebetulan di dekat dengan sekolahan lagi banyak ada kegiatan bernyanyi dan sebagainya. Soalnya akan mengkontaminasi kualitas yang kita inginkan. Jadi kualitas lingkungan itu adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Harapan kita tidak bising, tapi ternyata bising. Nah, kondisi itulah yang disebut dengan kualitas lingkungan yang tidak baik atau buruk. Ya, karena kata buruk itu tidak ada ukuran. Buruk menurut saya dan buruk menurut Mika itu pasti berbeda. Jadi, kualitas lingkungan hidup itu dipersepsikan oleh setiap orang itu secara berbeda, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kalau orang yang biasa tinggal hidup di Bantar Gebang, setiap waktu dia mencium bau sampah. Tapi kalau kita yang baru datang ke sana, begitu datang mencium bau sampah langsung kita bereaksi menutup hidung kita. Jadi definisi dari kualitas lingkungan hidup itu adalah kondisi, ya, keadaan komponen makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kita menginginkan tidak bau, ternyata bau, maka kualitas lingkungannya buruk. Ya. Nah, lalu lingkungan hidup yang berkualitas dicirikan oleh keadaan dan unsur-unsur atau komponen lingkungan yang saling berinteraksi. Kemudian saling ketergantungan hidup satu sama lainnya. Kemudian hubungan antar unsur komponen atau komponen lingkungan hidup itu harus harmonis, selaras, dan berkemampuan untuk bertahan hidup dalam keberagaman. Seluruh unsur komponen lingkungan hidup melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Ya. Fungsi masing-masing dan keadaan ini harus diupayakan dalam keadaan berkelanjutan atau sustain. Jadi lingkungan yang baik itu adalah ada interaksi, satu. Sama kalau kita belajar di kelas atau di forum ini, kalau yang ngomong itu hanya dosennya saja, ya kan monoton, tidak ada interaksi. Maka sistem pembelajaran adalah jelek, buruk. Kemudian ada saling ketergantungan atau interdependensi. Jadi kita hidup harus saling ketergantungan. Tidak boleh ada mayoritas atau minoritas.
tidak ada yang egois. Kalau egois yang memikirkan diri sendiri. Jadi harus saling ketergantungan. Kemudian hubungan antar manusia dengan lingkungannya harus harmonis. Jadi kalau di lingkungannya itu ada hewan buas dan dia harus hidup harmonis. Gitu. Contohnya hidup harmonis dengan hewan. Di rumah kita, di lingkungan kita tuh banyak tikus. Seharusnya yang memakan tikus atau yang predator tikus itu ada ular. Nah, padahal kita kalau begitu ngelihat ular langsung takut dan kalau bisa ularnya dibunuh. Nah, kita harus hidup harmonis. Nah, harmonis dalam ini adalah bagaimana kita mengendalikan populasi tikus supaya kita tidak terganggu, dan kemudian jangan kita mengajarkan kalau dulu yang jadi predator tikus itu adalah kucing. Ternyata masyarakat kita salah kaprah merawat kucing melebihi merawat manusia. Jadi kucing itu dulunya makannya adalah tikus karena dia tergolong hewan buas. Tapi akhir-akhir ini kucing itu dikasih susu, kasih mentega, kasih roti, keju, dan lain sebagainya. Sehingga dia lupa makanan aslinya itu adalah tikus. Sehingga begitu melihat tikus, dia malah takut, lari. Jadi ada kesalahan dalam perilaku manusia di dalam lingkungannya. Ya. Kemudian hidup harmonis, selaras, dan harus bisa memahami keberagaman. Jadi katakan kalau lingkungan itu di dalamnya ada keanekaragaman, maka semakin berkualitas. Coba Anda lihat ini gambar yang atas, ya, lingkungan apa ini, seperti taman ya. Itu ada tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Coba kalau seandainya hijau semua, ya kurang bagus. Ada merah, ada ungu, ada biru, ada hijau, dan tertata dengan baik. Ya, maka kualitasnya akan semakin baik. Sama sepertinya di rumah kita, ada halaman, kemudian kita tanam tumbuh-tumbuhan di pot, semuanya seragam. Nah, kalau seragam ya kurang bagus. Tapi kalau beraneka ragam, semakin bagus. Itu yang keberagaman. Kalau kita misalnya di dalam kehidupan di negara bineka, bineka itu kan adalah kebinekaan, keanekaragaman. Nah, di lingkungan itu dikenal dengan keanekaragaman hayati. Semakin beraneka kehidupan, maka semakin baik kualitas lingkungan. Nah, kita lihat ini. Di sebelah kanan itu adalah lingkungan ya pertanian. Pertanian itu adalah industri pertanian. Jadi ada pohon yang bertajuk tinggi, ada yang bertajuk rendah, dan ada yang tergolong pada grassroots, ya, tumbuhan yang tidak tinggi seperti padi. Ya. Kemudian di tengah itu adalah tempat apa ya, semacam tempat rekreasi ya, taman yang kontur dari tanahnya tidak rata, berbukit, berlembah. Sementara yang paling kiri adalah lahan yang relatif datar.
sehingga penataannya juga berbeda, atau landscape-nya berbeda. Nah, kita lihat juga kualitas mutu dari lingkungan pertanian di bagian atas, ya gambar atas dengan bawah. Bawah itu adalah lingkungan perumahan. Lingkungan perumahan pohonnya relatif banyak hijau, sehingga memberikan kenyamanan, ya, kesan kenyamanan. Bagian atas juga menimbulkan kesan yang sangat menyejukkan. Ini adalah penataan lingkungan. Jadi kualitas atau mutu adalah sesuai antara suatu kondisi, keadaan yang ada atau existing condition dengan kondisi yang diinginkan atau diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Nah, kalau harapannya sesuai dengan kenyataan, itu adalah mutunya baik. Tapi mutunya itu akan semakin baik apabila yang dia kondisi yang ada itu lebih dari apa yang diharapkan. Jadi semakin tinggi harapan seseorang terhadap mutu, maka standarnya semakin tinggi. Nah, lalu kalau seandainya setiap manusia atau setiap kita menyatakan mutu lingkungan itu berbeda-beda, lalu apa yang bisa dinyatakan oleh suatu negara, suatu bangsa, atau suatu wilayah, atau suatu perkampungan yang bisa mengatakan bahwa kualitas lingkungannya adalah yang terbaik? Siapa yang bisa menjelaskan? Secara nasional, penilaian terhadap lingkungan hidup kota, kualitas lingkungan hidup kota. Jadi pengelolaan kota dilihat dari kualitas lingkungan hidup. Apa yang dinilai? Apa yang menjadi standar mutunya? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Izin jawab, Pak. Silakan. Ya, Pak, mungkin sebenarnya mohon maaf Pak kalau misalnya ada keliruan. Kalau menurut saya, kalau misalnya indikator-indikator yang kualitatif dalam arti yang subjektif itu kan pasti sulit ya Pak untuk menentukannya. Nah, menurut saya kalau misalnya itu adalah subjektif, betul ya. Itu pegangan bahwa kualitas itu adalah subjektif, tergantung yang menilai, betul. Nah, jadi tidak bisa diukur sama satu dengan lain. Oke, lanjutkan. ya Pak, karena subjektif itu kan pasti beda-beda setiap orang, makanya nggak bisa disamain. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau misalnya mau dilihat sebenarnya suatu lingkungan itu baik atau enggak, terus aman atau enggak untuk ditinggali, itu ada indikator-indikator tertentunya gitu sih Pak. Kayak misalnya kalau udara gitu kan pasti ada indeks pencemaran udaranya gitu, kayak misalnya dari indeks kualitas udaranya atau air quality index-nya kayak gitu sih Pak. Pasti ada pengukuran secara ilmiah, entah itu dari kandungan bahan yang ada atau misalnya dari kualitas pencemarnya gitu sih Pak, dari indeks pengukuran yang udah ditetapkan gitu Pak. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh Askia ya. Jadi bahwa kualitas itu adalah sifatnya subjektif, tetapi apabila kita ingin menerapkan kualitas itu yang terukur, maka kualitas itu bisa diukur. Contohnya adalah tadi yang dikatakan udara tercemar itu apa sih? Kok bisa kota ini dianggap tercemar? Apanya yang dinilai? Kalau yang dinilai misalnya, oh asapnya, bagaimana asapnya?
Apa yang bisa diukur dari asap? Apakah karbon monoksidanya, apakah karbon dioksidanya, atau barangkali ada particulate matter atau PMPM ya. Nah, tadi Askian menjelaskan ada indeks pencemaran udara. Nah, indeks pencemaran udara itu, adalah baku mutu yang diukur dari satu meter kubik ruangan, misalnya ppm. Batas atau nilai ambang batas SO2 di udara ambien itu adalah sekian ppm, part per million. Misalnya 100 part per million. Jadi 100 bagian dari 1/1 juta. Jadi sekian persen. Itu udara. Jadi kualitas udara buruk bisa diukur dari kadar CO2, ada kadar CO, ada kadar SO2, ada kadar NOx, ada polutannya, misalnya kalau untuk asap itu adalah asap kendaraan bermotor adalah logam beratnya. Nah, logam beratnya misalnya bensin itu kalau dibakar mobil yang pakai terjadi asap, di situ ada PB-nya. PB itu timah hitam ya. Nah, timah hitam. Kemudian logam berat lainnya apa? Ada Cu, kemudian ada PB, kemudian ada Fe, zat besi, dan lain sebagainya. Nah, berapa kadarnya? Yaitu dengan mengukur ppm-nya tadi. Itu kualitas udara. Kemudian, selain pencemar dari asap, misalnya suara, bising. Oh, ini lingkungannya bising. Nah, bagaimana menentukan bising? Dari bising yang terukur. Saya bisa jelaskan? Oh, ini lingkungannya bising. Nah, sifatnya kan subjektif. Bagaimana dengan penilaian yang tidak subjektif? Apa ukurannya? Kalau ada ukurannya berarti sudah tidak subjektif lagi. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Oke, jadi kalau misalkan tingkat kebisingan secara non subjektif itu ada yang namanya sound level meter, Pak. Jadi itu mengukur tingkat secara objektif ya. Itu menggunakan sound level meter, Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan A, B, C, D-nya. Seperti itu misalnya dengan pengukuran dBLA misalnya kayak gitu. Misalkan di daerah Jakarta Utara itu kan banyak sekali pabrik-pabrik yang notabene-nya sangat berisik gitu untuk karakteristik telinga manusia normal. Dan itu harus diukur dengan hal tersebut, Pak. Kayak gitu. Oke, betul. Bagus, Mika. Jadi desibel A atau ada desibel B, ya, ada desibel C gitu tadi ya, desibel A. Desibel A itu biasanya mengukur kebisingan yang tidak saya keliru nanti desibel B ya, desibel B atau desibel A. Jadi ada pengukuran kebisingan yang biasa. Jadi bisingnya itu tidak steady. Kalau steady itu adalah misalnya bising mobil, suara mobil atau suara pesawat terbang. Itu adalah steady. Tapi kalau yang tidak steady adalah dentuman itu, misalnya ada meriam, ada bom, ada paku bumi dan sebagainya.
Nah, itu cara pengukurannya menggunakan, ada yang menggunakan desibel A, ada yang menggunakan desibel B, dan sebagainya. Nah, jadi mengukur tingkat kebisingan itu adalah menggunakan alat namanya sound level meter. Di laboratorium Kesmas ada itu. Kemudian mengukur misalnya orang terpapar bising, ada alatnya di situ. Di laboratorium Kesmas ya. Jadi pencemaran udara dalam bentuk bising diukur dengan desibel. Kalau pencemaran udara dalam bentuk asap bisa tadi partikulat meter atau PM, ada PM 2,5, ada PM 5, ada PM 10. PM 10 itu artinya partikulat meter yang besarnya itu adalah 10 mikron. Kalau 2,5 berarti lebih kecil lagi, lebih halus lagi. Itu nggak kelihatan oleh mata. 2,5 mikron. Dan kalau yang 2,5 mikron itu nempel di paru-paru, nah itu bisa menimbulkan kanker, dan sebagainya. Ya. Atau masuk ke dalam mata, bisa menjadi timbul peradangan dan sebagainya. Jadi pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Kemudian pencemaran udara, pencemaran air. Kualitas air, misalnya ini airnya bersih, ini airnya kotor. Ini sifatnya juga subjektif, ya subjektif. Air kotor, ini airnya tidak bersih, itu nilainya adalah subjektif. Nah, Anda selaku ahli kesehatan masyarakat harus bisa mengukur itu. Apa ukurannya air bersih? Siapa yang bisa jawab? Apa saya mau coba jawab? Syafa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Syafa Atskia. Menurut saya kalau misalkan penilaian air bersih itu tergantung dari ininya Pak, ciri-ciri air bersih itu Pak. Kan kalau kita kan taunya kalau misalkan bentuknya airnya itu bening, oh bersih ini dia. Padahal kan belum tentu karena itu di dalamnya bisa jadi ada kandungan-kandungan zat-zat yang nggak kita ketahui gitu Pak. Nah kalau misalkan untuk dalam pandangan mata atau pandangan panca indera kita itu air yang bersih itu tidak berwarna dan tidak berbau gitu Pak. Dan kalau misalkan untuk diteliti lebih dalam lagi bisa melalui laboratorium terkait kandungan air sendiri itu Pak. Mungkin kayak ada yang kandungan airnya mengandung mineralnya yang terlalu berlebihan gitu Pak. Jadinya baunya juga nggak enak gitu. Karena kan kalau misalkan kandungan air yang terlalu kotor itu dari kitanya juga bisa ngerasain gitu kan ya Pak. Jadi itu udah masuk ke subjektivitas dan objektivitas gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Lalu pertanyaannya kalau kita menilai kualitas kualitas air apa unsurnya secara objektif? Kalau subjektif tadi ya kotor ini ya. Kemudian Sofa tadi nyatakan ada unsur-unsur yang mungkin nanti seharusnya tidak pada tempatnya air itu ada, sehingga air tadi menjadi tidak berkualitas. Unsur apakah itu? Bisa menggunakan uji pH gitu sih Pak. Salah satu adalah pH. Oke. Apalagi yang bisa diukur? pH itu singkatan apa? Nah, ahli kesehatan harus tahu ya. Ahli kesehatan masyarakat pH meter. Izin jawab Pak. Ya, Power of hydrogen Pak. Ya, power of hydrogen atau kan apa? Di bahasa Indonesianya apa? Derajat keasaman. Ya, derajat keasaman. pH yang netral itu adalah 7.
Yang tertinggi berapa pH? Nilainya bervariasi sampai dengan Plus, Pak. pH. Ya, Reni. 14, Pak, paling tinggi. Iya, 14. Kalau 14 itu namanya apa? Asam apa basa? Basa, Pak. Ya, Basa. basa ya, atau alkali. Di bawah 7 adalah asam. Ya. Nah, kalau air minum, berapa pH-nya? Ada kisaran ya, jadi ada batas atas, ada batas bawah. Jadi kualitas itu tidak mutlak dengan angka yang ini, tapi ada kisaran. Kisaran atas, kisaran bawah. Itu adalah pH. pH untuk air minum itu bisa berkisar antara 6, berapa sampai dengan 8, sekian, 4. Nah, untuk air kemasan, air minum, itu beda dengan air tanah untuk baku, air baku untuk masak. Ya. Nah, di kualitas air itu ada berapa komponen, misalnya satu fisika, ya. Dari fisika misalnya tadi ada temperatur, ya, temperaturnya berapa. Fisika lainnya adalah warna, kemudian fisika lainnya adalah berasa, karena ada air yang dinilai dari salinitas. Salinitas itu ya, salinitas adalah salin asin ya, keasinan atau air payau. Nah, salinitas itu akan terukur di situ. Secara fisik, ya. Secara kimia tadi adalah berapa kandungan barium, berapa kandungan Fe, berapa kandungan mangan pada air, berapa kandungan nitrat, nitrit, dan lain sebagainya. Itu kimia. Jadi ada fisika, kimia, kemudian ada mikrobiologi. Apa mikrobiologi pada air minum? Izin menjawab, Pak, mungkin kandungan dari agen-agen infeksius yang ada, Pak, seperti misalnya di air tersebut terkandung agen-agen yang memang waterborne, kayak misalnya kolera atau misalnya parasit, giardia lamblia, dan lain-lain, Pak. Ya, dan umumnya itu adalah yang dideteksi adalah, yang diuji adalah bakteri E. coli, Escherichia coli. Jadi dalam standar kualitas air itu mikrobiologinya itu lebih utamanya adalah Escherichia coli. Ya. Nah, kalau ada E. coli di dalam air, apa akibatnya? Nah, itu adalah dampak pada kesehatan masyarakat. Tapi keberadaan E. coli di dalam air itu adalah kesehatan lingkungan, yaitu kesehatan air. Ya, tapi setelah minum air yang mengandung E. coli tadi, akibatnya adalah mencret atau diare. Nah, diare itu adalah dampak kesehatan masyarakat. Jelas ya? Oke, itu dari aspek yang kedua. Kalau tanah apa? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Siapa yang bisa? Kalau
suatu kota tadi, saya kembali lagi pertanyaan awal saya tadi tentang menanyakan tentang kualitas udara, kualitas air tadi ya. Kota yang dianggap bersih lingkungan, yang dinilai dari udara bersih, apa namanya? Program apa yang dinilai? Yaitu program Blue Sky. Blue Sky tahu ya? Langit biru. Nah, langit biru itu adalah standar atau program yang dijadikan standar kualitas, menilai kualitas lingkungan hidup, kualitas udara, berapa asap kendaraan bermotor, asap dari dapur, dan kemudian terbentuk ambien. Jadi dari emisi berkumpul menjadi ambien. Nah, kemudian secara politis program pengelolaannya adalah Blue Sky program langit biru. Nah, program langit biru itu dikelola misalnya mengkonversi bahan bakar dulunya pakai solar, sekarang menggunakan bahan bakar gas. Ya, kalau kita lihat solar itu asapnya mengepul hitam pekat, tapi setelah dikonversi penggunaan bahan bakarnya menggunakan gas, maka polutannya semakin berkurang. Itu adalah pengelolaan Blue Sky. Kalau air, namanya adalah program kali bersih atau yang disingkat dengan Prokasi. Pernah dengar ya? Prokasi itu adalah program kali bersih. Nah, sasarannya adalah kualitas air yang secara umum. Itu indikatornya adalah kualitas air dan kali. Kalau kalinya bagus, berarti kualitas lingkungannya bagus. Nah, lalu tanah, saya katakan tadi, tanah itu ada penilaian kota namanya Adipura. Nah, ya, Adipura itu adalah penghargaan diberikan pada pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang berhasil mengelola apa? Adipura itu mengelola apa? Kalau udara tadi mengelola Blue Sky ya. Blue Sky mengelola udara. Kalau Prokasi mengelola air. Ya, air kali bersih. Kalau kali bersih berarti air tanah juga bagus. Nah, kalau Adipura yang dinilai itu adalah jumlah sampah. Ya. Pengelolaan sampah. Nah, kalau pengelolaan sampah itu identik dengan tanah, pencemaran tanah. Jadi kesehatan lingkungan itu ada tanah yang dinilai dari sampah, ya. Sampahnya banyak atau enggak? Kalau sampahnya banyak berarti kualitas tanahnya jelek. Ya, kalau kualitasnya tanahnya jelek nggak bisa tumbuh tumbuhan yang berkualitas karena disemari oleh sampah. Kualitas udara tadi yang dinilai adalah yang ada kimia dan fisika. Kalau kualitas udara fisikanya apa tadi? Kalau fisikanya kualitas udara adalah temperatur, ya. Temperatur, kemudian apa? Tembus pandang apa namanya? Visible. Kalau kita pergi Sumatera ada kebakaran hutan, kita nggak bisa ngelihat itu apa namanya visible apa namanya?
naik pesawat terbang nggak bisa, pesawat terbangnya bisa apa, nggak bisa tidak bisa take off, tidak bisa landing karena ada asap, karena pemandangannya terhambat oleh asap, ada istilahnya itu. Jadi pengelolaan kualitas tanah yang baik itu diukur dari jumlah sampah. Nah, normalnya standar sampah itu adalah satu orang untuk di DKI yang punya standar itu adalah 0,5 kilo satu hari, atau 2,5 liter per hari. Jadi sampah yang kita buang, sampah dari kertas, sampah plastik, sampah misalnya sampah kain, rata-rata per orang per hari adalah 0,5 kilo per hari per orang. Itu standarnya, standar yang di DKI. Nah, standar itu yang dipakai seluruh Indonesia. Apa bedanya 0,5 kilo dengan 2,5 liter? Kalau sampahnya itu sampah membal itu yang nggak padat ya. Dan apabila dipadatkan, ditimbang 0,5 kilo. Tapi kalau tidak bisa dipadatkan, ya 2,5 liter. Jika lebih dari itu, ya mengakibatkan kualitas lingkungan buruk. Kalau populasi di Jakarta pada waktu sebelum pandemik, ya sebelum pandemik itu bisa mencapai 12,5 juta, 12,5 juta sampai 15 juta. Populasi Jakarta pada waktu sebelum pandemik ya. 12,5 juta sampai 15 juta. Kalau semua buang sampah, berapa sampahnya, berapa ton sampahnya per hari? Bisa dihitung ya. 0,5 kilo kali 15 juta berapa itu? 7,5 juta ya. 7,5 juta kilo. Kalau liter berapa itu? Tujuh setengah juta kilo itu berapa ton ya? Berapa ton itu? 7,5 juta kilo setiap hari itu. Berapa ton? 1 ton berapa kilo? 1.000 ya. Kalau 7,5 juta. 500 ton, Pak. Berapa, Reni? 7.500 ton, Pak. 7.500 ton, catat ya, 7.500 ton, catat. Satu truk sampah isinya berapa? Berapa ton? Ton atau kubik? Kalau kubik berarti kita kalikan 2,5 liter. Berapa kubik itu? Atau siapa yang pegang kalkulator? Bisa ini, tolong dikalikan 2,5 liter dikalikan 15 juta. 15 juta orang. Pertanyaannya berapa kubik? Meter kubik.
1 meter kubik berapa liter? 1000 liter ya. Jadi dibagi 1000. 15 juta dikali 2,5 liter dibagi 1000 liter. Sehingga hasilnya adalah meter kubik. Berapa angkanya? 37.500. Selika 30 37.000 ya. 37.000 meter kubik. Sekarang satu truk sampah itu berapa kubik? Truk sampah yang warnanya kuning itu kira-kira 6 kubik lah. 6 kubik. Nah, 37 tadi silika dibagi 6 kubik. Berapa truk itu? Berapa truk sampah yang harus diangkut? Berapa silika? 625. 625 truk. Ya. Jadi sampah yang dihasilkan oleh DKI satu hari itu adalah 625 truk. Kalau panjang truknya tadi 10 meter, lebih 10 meter, 12 meter, ya, 12 meter dikalikan 625 deh ya, 625 truk, berapa meter silika, atau berapa kilometer, dibagi 1000. 7,5, Pak. 7,2 kilo ya? 7,5. Ya, 7,5 kilo. Iya. Nah, 7,5 kilo kalau dari kampus Limo, 7,5 kilo sampai nggak ke blok M lebih ya? Lebih ya, blok M Limo 7,5 kilo ada ya. Jadi truk sampah itu kalau kita dempetkan itu, jejerkan truk sampah, isinya 6 kubik masing-masing truk, maka panjang antriannya itu 7,5 kilo tanpa spasi. Bisa dibayangkan itu bagaimana pengaruh luar biasa sampah. Setiap hari 7,5 kilo panjang truk antri membuang sampah. Nah, lalu dampaknya terhadap kesehatan masyarakat apa? Itu bisa dikaji lebih lanjut, ya. Jadi saya kembali pada tadi, pertama bahwa kualitas lingkungan itu sifatnya subjektif, tapi harus diukur secara objektif. Harus ada alat ukurnya. Harus ada nilai ukurannya. Bau, apa ukurannya bau? Oh, ini bau sekali. Siapa yang pernah ngukur? Ini bau, udaranya bau, sampahnya bau. Nah, sekarang bau itu kan adalah sifatnya subjektif. Nah, bagaimana mengukur bau dari secara kuantitatif. Jadi bukan kualitas lagi, kuantitatif. Nggak ada yang tahu ya? Nah, secara kimiawi itu bisa diukur dari kandungan amonia
berapa kandungan amonia dari suatu bau tertentu, diukur amonianya, kadar amonia. Semakin tinggi kadar amonia maka semakin busuk. Tapi ada dua jenis bau itu adalah yang secara umum ya, bau busuk atau baunya bau menyengat, bau. Jadi kalau misalnya bau ketiak itu bukan baunya busuk tapi amis ya, atau bau asam katanya orang yang asam. Nah, apanya yang diukur? Yang diukur adalah amonia. Jadi bau badan atau bau sampah yang diukur itu adalah amonianya, berapa kadar amonia. Tapi kalau ada baunya bau busuk seperti bangkai atau telur busuk atau kentut, kalau kentut itu pasti diukur adalah H2S. Jadi segala sesuatu yang baunya busuk yang diukur adalah kadar H2S, hidrogen sulfida. Tapi kalau baunya menyengat, yang diukur adalah amonia. Amonia. Oke, kalau kita misalnya masuk ke tempat sampah, tempat bantar gebang, apa yang lebih tercium, bau busuk atau bau menyengat? Kalau menyengat berarti amonia. Kecuali kalau kita mencium bau dari misalnya bau alkohol, atau ada orang sedang ngecat. Nah, itu bukan amonia lagi yang diukur. Ada kadar tertentu, itu berbeda. Yang menentukan amonia dengan H2S tadi itu adalah bau yang secara umum terlepas ke lingkungan. Kalau bau benzena, bau alkohol, bau terpentin, bau yang sifatnya dari minyak bumi, itu ukurannya berbeda. Kalau deodoran apa itu? Deodoran apa? Jadi deodoran itu adalah asal katanya odor. Odor itu adalah bau. Nah, bau yang diukur dari amonia dan atau H2S. Kalau deodoran, deodoran berarti itu adalah pewangi ya. Deodoran atau deodoran ya, yang menghilangkan bau, atau disebut pewangi, deodoran. Kata-katanya adalah odor. Jadi odornya dihilangkan, namanya deodoran. Obat ketiak itu adalah deodoran. Nah, tapi ada yang namanya odoran. Odoran itu diberikan pada, kalau di rumah kita menggunakan gas apa untuk masak itu apa, gas apa namanya? Di rumah kita menggunakan gas apa? LPG atau LNG? di rumah kita.
Gas LPG, Pak. LPG, ya, liquefied petroleum gas, LPG. Tapi kalau yang digunakan untuk untuk gas yang di rumah yang dialirkan itu namanya adalah LNG. Untuk bahan bakar taksi itu adalah LNG, liquefied natural gas. Nah, kalau yang LPG, LPG itu sebetulnya tidak berbau. Tapi mengapa LPG di rumah kita berbau pada saat dia mulai habis? Ya. Nah, di situ dikatakan yang oleh pihak PNG, ya, perusahaan negara gas, ya, gas PGN, perusahaan gas negara. Dijelaskan oleh pejabat PGN, LPG itu tidak berbau sebetulnya. Supaya masyarakat tahu mendeteksi gas yang bocor di rumah, maka diberilah odor. Disebut odoran. Nah, odoran yang khas kita bau itu kan bau busuk, ya, agak bau menyengat gitu, bukan busuk sekali, enggak. Tapi secara khas adalah gas LPG. Saya kira semua tahu, semua sudah pernah kan mencium gas yang ada di rumah. Kalau gas korek api nggak bau. Gas korek api itu adalah LPG, kan tidak bau. Tapi gas yang di rumah kita sengaja diberi bau, itulah yang disebut dengan odoran. Jadi bau yang sengaja dibuat, odoran. Tapi kalau deodoran, ya obat ketiak tadi. Oke, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Saya lanjutkan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya. Ya, manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri maupun kelangsungan kehidupan, dan mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, sistem standar kualitas lingkungan hidup adalah tindakan pencegahan. Jadi bagaimana tindakan pencegahan? Itu adalah kualitas lingkungan. Jadi semakin baik tingkat pencegahan, maka kualitas lingkungan itu semakin baik. Jadi tindakan pencegahan terjadi penyimpangan ukuran maupun jumlah dan jenis unsur lingkungan atau adanya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Jadi contohnya tadi udara tercemar iya tercemar oleh apa? CO2 atau CO atau barangkali ada NOx atau SOx, hidrokarbon. Tapi ada jumlahnya itu kalau sudah melebihi baku mutu maka disebut tercemar. Tapi kalau tidak melebihi baku mutu tidak tercemar. Nah, contoh lain di dalam air
Air minum itu boleh nggak mengandung logam? Siapa bisa jawab? Air minum kita boleh nggak mengandung logam? Kalau boleh, logam apa? Atau zat besi, besi apa yang ada dalam air? Ada Fe. Fe itu singkatan dari ferro. Ferro itu adalah logam, zat besi. Ada di air, tapi kadarnya tidak boleh melampaui baku mutunya. Kalau melampaui baku mutu, berbahaya bagi kesehatan. Nah, Fe itu disebut mineral. Ya, makanya kalau kita beli aqua itu namanya adalah air mineral. Apa saja mineralnya itu? Mineralnya itu terdiri dari unsur-unsur kimia tadi. Ada mangan, ada Fe, ada nitrat, ada nitrit, ada zinc. Zinc itu kan logam juga tuh, zinc, zinc. Kemudian ada Cu, dan lain sebagainya. Dan itu adalah mineral. Kalau kita pelajari dari sisi kesehatan masyarakat, kita bernafas, yang masuk ke dalam tubuh kita itu apa? Dari pernafasan dengan udara. Selain oksigen apa? Apa? Nitrogen ya. Jadi ada oksigen, ada nitrogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Setiap saat. Keluarnya dalam bentuk nitrogen apa? Keluar dari tubuh kita. Yang ada unsur N-nya. Kalian tahu? Yaitu bau badan kita tadi. Bau badan kita ada amonia. Amonia itu ada unsur N-nya nggak? Ada. Ya, itu satu. Jadi N yang masuk melalui sistem pernapasan keluar dalam bentuk N. Keringat. Kalau kencing kita ada unsur apa? Amonia juga. Kencing kita itu mengandung amonia. Ya. Dari mulut kita namanya apa? Air liur, air ludah, atau kalau misalnya jigong atau apa, itu juga amonia. Ya, amonia itu dalam bentuk limbah yang keluar dari tubuh kita, yaitu bau badan, bau keringat, bau ketiak, apalagi ketiak asam, nah itu amonia. Atau keluar dalam bentuk kentut, nah itu juga ada amonia. Juga plus ada H2S-nya tadi, bau busuk. Jadi segala sesuatu yang masuk dalam sistem tubuh kita, ada metabolisme tubuh, dia akan keluar lagi. Urin kita itu mengandung amonia, ada tinja kita juga mengandung amonia, ada juga H2S. Nah, kita dapat zat besi dari mana? Selain dari air, ada dari buah-buahan. Oke, keluarnya dari mana zat besi?
Bisa melalui urin, bisa melalui tinja. Gitu. Jadi ya itulah lingkungan hidup, lingkungan kehidupan kita, apa yang kita ada, yang kita manfaatkan dari lingkungan itu bersirkulasi dalam tubuh dan keluar dari tubuh kita. Nah, bagaimana kualitas hidup kita bagus? Nah, itu adalah keahlian Anda sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Jadi lingkungan kita itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat, kesehatan manusia. Baik, itu juga melalui kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan itu ada 3 tadi, kesehatan airnya, kesehatan udara, kesehatan tanah. Jadi standar kualitas lingkungan itu adalah tindakan pencegahan. Nah, pencegahannya itu adalah standarnya dibuatlah tentuan emisi sepeda motor atau emisi mobil itu adalah sekian. Melewati itu maka diberi peringatan, diberi sanksi, diberi pajak. Pajak kendaraan bermotor dasarnya adalah itu. Jadi pajak kendaraan bermotor dilihat dari pencemaran yang keluarnya, yang dikeluarkan. Semakin tinggi cc, ya, isi silinder, berarti konsumsi bahan bakarnya lebih banyak. Kalau konsumsi bahan bakarnya lebih banyak, maka polutannya juga semakin banyak. Sehingga mobil yang cc-nya tinggi, pajaknya juga tinggi. Begitu juga dengan orang merokok. Anda lihat pajak rokok itu hampir 50%. Kenapa? Karena dia membuang polutan. Jadi dikenakan biaya. Polluters pay. Jadi yang mencemari itu membayar. Kendaraan bermotor dibayarnya dari pajak. Merokok, ya beli rokok itu sudah ada kena pajak. Jadi belum mencemari sudah dikenai pajak. Nah, penyimpangan ukuran kualitas lingkungan itu adalah harga ketidaksesuaian. Harga ketidaksesuaian tadi misalnya pencemar udara kotor dilihat dari apa? Dari debu. Partikulat meternya berapa? Standarnya adalah 10 ppm. Ternyata diukur 12. Nah, jadi pencemarannya itu adalah harga ketidaksesuaian. Berapa ketidaksesuaiannya? Adalah 2. 2 dari standar 10. Berapa persen jadinya? Yaitu 2/10. Kalau 2/10 berarti 20%. Nah, kalau 20% pencemarannya itu, maka itu tergolong sangat serius. Ya, sangat serius. Oke, waktunya tinggal 9 menit. Saya persilakan untuk mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Boleh, Putri, silakan. Kan tadi Bapak bilang ya, Pak, kalau misalkan pemerintah itu ada program Blue Sky ya, Pak. Nah, salah satunya kan yang program Blue Sky, Pak. Blue Sky, ya. Langit biru. Ya. Nah, kan yang paling berpengaruh itu kan asap kendaraannya, Pak ya? Iya, karena jumlah kendaraan, ya, betul. Nah, bisa nggak sih Pak di Indonesia ini diterapkan kalau misalkan kan kendaraan bermotor itu tidak menggunakan kayak misalkan solar itu Pak, karena kan itu kan bisa menghasilkan gas yang berbahaya ya Pak ya bagi udara. Ya. Terima kasih Pak. Ya,
Ya, program Blue Sky itu sudah dilaksanakan berbagai cara. Satunya adalah konversi penggunaan bahan bakar. Dulu di rumah tangga orang nasi menggunakan kompor minyak tanah. Nah, kalau kita membakar minyak tanah, itu asapnya banyak, kandungan logam beratnya banyak. Nah, dilakukanlah konversi. Kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan gas gas melon itu. Gas melon itu tabung gasnya dibagikan gratis waktu itu. Supaya masyarakat tidak lagi menggunakan minyak kompor minyak tanah. Nah, sekarang sudah menggunakan gas. Jadi menggunakan gas itu kualitas bakarnya lebih tinggi, lebih baik dibanding minyak tanah. Yang dilihat dari asapnya. Karena energi, konsentrat energi yang terkandung dalam gas itu lebih tinggi nilai bakarnya dibanding minyak tanah. Nah, lalu setelah gas apa? Dikonversi lagi menggunakan listrik. Jadi masak menggunakan listrik. Nah, itu adalah upaya untuk menekan pencemaran udara. Ada cara lain adalah konversi jenis bahan bakar dari bahan bakar tak terbarukan atau fosil ke bahan bakar terbarukan. Apa bahan bakar yang terbarukan itu? Yaitu solar dikonversi dengan minyak sawit. Jadi minyak sawit, nama produknya adalah biosolar. Ya, jadi biosolar menggantikan solar. Kalau bio itu bahan bakunya adalah kelapa sawit, bisa buah jarak, dan bisa bahan-bahan nabati yang mengandung minyak. Nah, ke depan barangkali nggak lagi berdasarkan minyak, tapi adalah sumber daya yang langsung diambil dari matahari. Jadi tidak lagi membakar batu bara para PLTU, tapi listrik dihasilkan dengan cara menangkapnya dengan solar cell. Ya, itu salah satu program Langit Biru. Nah, bagaimana dengan program Kali Bersih? Program Kali Bersih yaitu pengendalian normalisasi kali yang di Jakarta itu. Jadi kali itu menurut aturan 40 meter tidak boleh ada yang memanfaatkan lahan di sempadan sungai. 40 meter. Sekarang kalau kita lihat di Jakarta itu kali itu udah banyak yang ditempati menjadi rumah penduduk. Nah, sejak ini presidennya Jokowi semua udah hilang itu. Semua kali itu sekarang sudah bersih karena di kali itu ada jalan. Kalau dulu ada WC itu, WC panjang atau WC banyak. Ya, itu bagian dari pengelolaan lingkungan air, lingkungan udara. Nah, kalau sampah ya itu pelarangan menggunakan tas plastik, ya, program pengurangan penggunaan plastik. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, kembali. Yang lain silakan. Kedengaran nggak yang nyanyi-nyanyi sayonara? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya. Dekat saya itu ada sekolahan. Oke, kalau nggak ada kita tutup.
pertemuan kita? Julivia? Ya Pak, mungkin sudah cukup Pak. Cukup ya? Iya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat. Makasih banyak Pak, izin live.